Hei semua orang yang merasa dirinya beriman, telah diwajibkan kepada kalian semuanya berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Bayangkan, dari mulai pagi-pagi sampai sore, kita menahan diri kita dari makan dan minum. Padahal aktivitas kita sangat kompleks. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik, itu sama dengan orang yang tidak memahami agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jamil alami, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikami, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, dan di antara kesehatannya itu ialah kita diberikan lisan yang sesuai fungsinya, lisan yang normal, di mana kita bisa berbicara dengan baik, sekemauan kita. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat lisan ini ialah ketika kita bisa menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Shalawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba'un tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di momentum bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dan telah mewajibkan kita beribadah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang merasa dirinya beriman, telah diwajibkan kepada kalian semuanya berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Jika ditinjau dari segi bahasa, puasa itu adalah junnah dalam bahasa Arab, yang berarti perisai. Perisai yang menghalangi antara kita dengan hal-hal yang negatif. Dan di antaranya ialah, selain kita menahan dahaga kita, menahan nafsu syahwat kita, kita juga menahan lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, tidak ada manfaatnya sama sekali, sia-sia, buang-buang waktu, dan bahkan sampai-sampai menyakiti hati orang lain. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, dari mulai dia sahur sampai buka, dia tidak makan minum, tapi dia bisa menahan dari nafsu makan dan minumnya tersebut. Akan tetapi, dia sama sekali tidak bisa menahan lisannya dari berkata-kata yang tidak baik, tidak bermanfaat, bahkan menyakiti hati orang lain. Sehingga hal ini sangat sekali mengakibatkan akan rusaknya pahala ibadah puasa kita. Bayangkan, dari mulai pagi-pagi sampai sore, kita menahan diri kita dari makan dan minum. Padahal aktivitas kita sangat kompleks. Apalagi jika seorang yang bekerja sebagai kuli bangunan,
yang berat-berat lainnya lah, di tengah terik matahari. Itu bisa dibayangkan betapa sangat melelahkannya. Sehingga apabila ia mengeluh, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan tidak ridho terhadap setiap apa yang Allah takdirkan, maka bisa jadi pahala puasanya itu tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan pekerjaan lainnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus memahami bahwa pentingnya untuk menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik. Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, orang yang tidak bisa menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik, itu sama dengan orang yang tidak memahami agamanya. Jadi dia cuma tahu aja, oh gak boleh menghina, oh gak boleh mencaci orang, oh gak boleh ya ngobrolin orang, gibah dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mengamalkannya, maka dia bukan orang yang faham. Itulah mengapa Rasulullah SAW bersabda, beliau berdoa, Allahumma faqihni fiddin wa alimut ta'wil. Ya Allah, berikanlah hamba pemahaman terhadap agamamu. Allahumma faqihni fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, beliau berdoa, Allahumma faqihna fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman terhadap agama kami. Artinya, berikanlah kami kekuatan untuk bisa mengamalkan setiap apa yang Engkau turunkan dan apa yang Engkau larang. Begitu sangat pentingnya menjaga lisan ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surah Al-Hujurat. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumum min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, la yashar qaum. Janganlah setiap kaum itu saling menghina satu sama lain. Kita sebagai manusia tentunya mempunyai kecenderungan, mempunyai perasaan merasa lebih baik dari orang lain. Apalagi jika kita terlahir dari lingkungan yang memandang bahwa kemuliaan, kebaikan seseorang itu ditinjau, dilihat dari segi fisik. Dikatakan orang yang baik jika dia itu memiliki postur tubuh yang tegap. Dikatakan orang yang baik jika dia mempunyai kulit yang putih, cerah. Lantas bagaimana kita yang terlahir atau di antara kita mungkin ada yang terlahir dari kulit yang kurang cerah, postur tubuh yang kurang tegap. Sehingga kita pun karena terlahir dari lingkungan tersebut, maka itu akan membentuk pola pikir kita, membentuk persepsi kita bahwa orang yang baik itu dilihat dari segi fisiknya, dia yang tegap dan dia yang putih kulitnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang hal tersebut. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang harta-harta kalian dan tidak memandang rupa kalian. Lantas apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ialah hati kita dan amal kita. Betapa indahnya seseorang yang elok rupanya, seseorang yang banyak hartanya, dan dia pun menggunakannya di jalan Allah. Dan dia pun menggunakannya untuk membangun fasilitas-fasilitas mendukung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke surah Al-Hujurat ayat 11 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumum min qaum. Kenapa kita tidak boleh menghina? Asa ayyakunu khairam minhum.
Karena boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Kita hanya melihat secara terlihat saja, kita hanya melihat secara dohir saja. Belum tentu, bisa jadi orang yang kelihatannya dia sederhana, pakaiannya tidak mahal, dia yang tidak pernah menunjukkan diri, yang bahkan menjadi bahan ejekan orang, itu karena dia sabar, karena dia memang tidak mementingkan hal itu. Dia tidak ingin ketenaran, dia tidak ingin dilihat orang. Dia cukup menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba, dan dia pun hanya beribadah dan menjaga hubungannya dengan orang lain. Maka para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 cara atau 3 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga lisan kita. Yang pertama ialah coba kita pikirkan, apakah perkataan yang kita keluarkan itu bermanfaat atau tidak. Setelah kita pikirkan, oh ternyata perkataan yang akan saya keluarkan, yang akan saya lontarkan ini bermanfaat. Seorang dosen yang mengajar, maka itu adalah sebuah perkataan yang bermanfaat. Seorang ibu yang mengajarkan pepatah kepada anaknya, maka itu adalah sebuah perkataan yang bermanfaat. Nah, maka ucapkanlah. Yang kedua ialah, coba kita pikirkan, apakah kata-kata yang kita keluarkan itu tidak menyakiti hati orang. Setelah dipikirkan, oh ternyata tidak menyakiti hati orang, maka boleh. Kalau menyakiti, maka lebih baik ditahan saja. Dan yang ketiga ialah, pastikan bahwa perkataan yang kita keluarkan itu benar. Benarnya menurut Allah dan Rasulnya. Karena kalau benarnya menurut kita, ya pasti beda-beda ya. Akan banyak sekali pertentangan di situ. Nah maka hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di momentum bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, mari kita sama-sama jaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik. Jaga lisan kita dari perkataan yang itu dapat menyakiti hati orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.